ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri bakal mendalami peluang penggunaan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bantuan sosial Bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasalnya, khususnya pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 1999 tentang Tipikor. Tentu kata akan dalami terkait dengan apakah pasal 2 itu bisa kita buktikan, kata Firly di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Minggu. Firly mengatakan penetapan Juliari sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Sabtu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 2099, para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi, saudara AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kita lakukan penahanan. Saat ini dilakukan penahanan di rutan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari. Pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai 24 Desember 2020. Pertama, saudara MJS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kedua, saudara AIM ditahan di rutan KPK cabang Pondam Jaya Guntur. Yang ketiga, saudara HS ditahan di rutan KPK Kapling C1. KPK terus berusaha sampai detik-detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum kita berada di KPK. Karenanya KPK
memerintahkan kepada kita semua untuk segera kita lakukan pencarian terhadap para tersangka, dan kami himbau, kami minta kepada para tersangka, saudara JPB dan saudara AW, untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK, karena KPK akan terus mengejar sampai saudara-saudara tersebut tertangkap. KPK selalu mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi COVID-19. Namun KPK juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku korupsi, apalagi di saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dengan mendepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat dan demi keselamatan kita semua. Dan perihal ini Jokowi menanggapinya, tentunya kita menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, dan saya juga pernah sampaikan dan ingatkan sejak awal para menteri agar bisa maju dan jangan sampai korupsi, dan saya juga menyampaikan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, ujar Jokowi di Istana Bogor. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Dan adanya korupsi Menteri Sosial, Gus Dur pernah membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa periodenya, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, tapi korupsinya gede-gedean, ujar Gus Dur.
Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung.